Halo semua, di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan secara rinci mengenai opsi saham. Sebelumnya, kenalin aku Aziza Nasulaili dengan 3 NIM akhir 108. Saya Gary Alvin Manuel dengan NIM 142230096. Saya Mia Surabina Brutarigan dengan NIM 127. Saya Nadira Rahmati Syafitri dengan 3 NIM akhir 132. Saya Skolastika Sanata Panaya dengan 3 NIM akhir 119. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu kita harus tahu apa itu opsi saham. Jadi, opsi saham ini adalah perjanjian atau kontrak antara penjual opsi, seller atau writer, dengan pembeli opsi atau buyer. Nah, penjual opsi ini menjamin adanya hak, yaitu bukan suatu kewajiban dari pembeli opsi untuk memberikan atau untuk membeli atau menjual saham tertentu pada waktu dan harga yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada dua jenis opsi saham. Yang pertama adalah call option atau opsi beli, di mana opsi ini memberikan hak kepada pemegang untuk membeli saham dalam jumlah tertentu pada waktu dan harga yang telah ditentukan. Sedangkan put option atau opsi jual itu adalah opsi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk menjual saham tertentu pada jumlah waktu dan harga yang telah ditentukan. Nah, di dalam opsi saham ini juga ada beberapa istilah. Yang pertama adalah exercise strike price. Itu adalah harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh tempo. Kemudian ada expiration date, yaitu batasan waktu di mana opsi tersebut dapat dilaksanakan, dan juga premi opsi, yaitu harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi mekanisme perdagangan. Nah, selanjutnya itu adalah mekanisme perdagangan opsi. Jadi, pada perdagangan opsi ini ada sejenis lembaga clearing opsi atau Option Clearing Corporation atau OCC yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam manfaat opsi, di mana untuk manfaat itu sendiri, opsi membuat pengelolaan risiko investasi menjadi lebih baik lagi. Kemudian dari opsi ini menyediakan waktu yang lebih fleksibel untuk pengelolaan saham. Kemudian memiliki fasilitas untuk melakukan perhitungan harga saham. Dan selanjutnya, opsi ini dapat membantu dalam meminimalkan risiko sebagai diversifikasi portofolio saham. Dan yang terakhir adalah opsi itu mempengaruhi penambahan profit yang akan diterima nantinya. Selanjutnya kita masuk ke strategi perdagangan opsi. Yang pertama itu ada naked strategi. Dia melibatkan penjualan opsi tanpa memiliki posisi yang mendasarinya. Ini adalah strategi berisiko tinggi karena potensi kerugiannya tidak terbatas. Yang kedua itu ada hedge strategi. Ini digunakan untuk mengurangi risiko dari kepemilikan aset yang mendasari. Dibagi menjadi dua, ada cover call writing strategi. Ini menjual opsi call sambil memiliki saham yang mendasarinya. Ini menghasilkan pendapatan premi dan melindungi dari sedikit penurunan harga saham. Yang kedua itu protective put buying strategi, membeli opsi put pada saham yang dimiliki. Ini bertindak sebagai asuransi membatasi kerugian potensial jika harga saham turun drastis. Yang ketiga itu ada straddle strategi. Ini melibatkan pembelian atau penjualan opsi call dan put dengan harga kesepakatan atau strike price dan tanggal kadaluarsa yang sama. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada long straddle strategi. Ini memberi call dan put. Menguntungkan jika ada pergerakan harga yang signifikan, naik atau turun dari aset dasar. Yang kedua ada short straddle strategi. Menjual call and put menguntungkan jika harga aset dasar tetap relatif stabil. Yang ketiga itu ada strip strategi. Mirip dengan straddle long, tetapi melibatkan pembelian lebih banyak opsi put daripada opsi call-nya. Menguntungkan jika pergerakan harga yang besar ke bawah. Selanjutnya ada strip strategi. Ini ada mirip dengan Maaf, ada strap strategi ini mirip dengan straddle panjang, tetapi melibatkan pembelian lebih banyak opsi call-nya daripada opsi put-nya. Menguntungkan jika pergerakan harga
yang besar ke atas. Selanjutnya ada strategi kombinasi. Ini adalah gabungan dari dua atau lebih opsi yang berbeda untuk menciptakan profil risiko pengembalian yang spesifik. Contohnya itu ada spread and straddle. Selanjutnya yang terakhir itu ada spread strategi. Ini ada melibatkan pembelian dan penjualan opsi dari jenis yang sama. Misalnya ada dua call atau dua put, tetapi dengan harga kesepakatan atau tanggal kadaluarsa yang berbeda. Dibagi menjadi dua, ini ada spread horizontal, ini melibatkan opsi dengan harga kesepakatan yang sama, tetapi tanggal kadaluarsa yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu ada spread vertikal, melibatkan opsi yang dengan tanggal kadaluarsa yang sama, tetapi harga kesepakatan yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Yang pertama itu harga saham yang dijadikan patokan dan ditetapkan. Nah, terhadap opsi call sendiri, jika harga aset naik atau di atas harga eksekusi, opsi call itu makin untung dan harganya akan makin naik. Jika harga eksekusi naik, maka harga opsi call sendiri turun. Kemudian ada opsi put, di mana kebalikannya, jika harga aset turun di bawah harga eksekusi, maka opsi put sendiri makin untung dan harganya naik. Jika harga eksekusi turun, harga put otomatis naik. Kemudian ada expiration date dari opsi. Nah, di mana semakin lama jangka waktu opsi, semakin tinggi pula kemungkinan harga aset bergerak signifikan atau naik bisa bisa naik ataupun bisa turun. Nah, ini membuat baik opsi call maupun put memiliki nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada volatilitas harga saham yang diharapkan selama umur opsi. Nah, vola- volatilitas volatilitas tinggi berarti harga aset itu cenderung bergejolak atau bisa itu naik atau turun itu secara drastis. Nah, untuk opsinya sendiri, baik opsi call itu maupun opsi put, volatilitas sendiri apabila tinggi itu meningkatkan harganya karena berpeluang untuk mencapai keuntungan dengan pergerakan harga yang besar menjadi lebih tinggi. Nah, batas kerugiannya sendiri adalah premi yang dibayar sedangkan potensi keuntungannya bisa besar. Selanjutnya itu ada tingkat suku bunga jangka pendek selama umur opsi, di mana pada opsi call sendiri tingkat bunganya itu lebih tinggi dan membuat ketika membeli aset itu melalui opsi call ini menjadi lebih menarik sehingga harga opsi call itu cenderung lebih naik. Nah, sedangkan pada opsi put tingkat bunga yang lebih tinggi itu berarti investor itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga dari uang tunai jika menunda penjualan saham yang bisa dilakukan dengan opsi put tadi. Jadi harga opsi put itu cenderung turun. Nah, selanjutnya itu ada dividen yang diharapkan diberikan oleh saham yang dijadikan patokan dalam opsi selama umur opsi tersebut. Nah, jadi ketika perusahaan membayar dividen ini, harga sahamnya akan cenderung turun. Jadi pada opsi call sendiri itu, penurunan harga saham akibat dividen itu sendiri akan menurunkan nilai opsi call. Sedangkan pada opsi put sendiri itu, penurunan harga saham akibat dividen itu akan menaikkan nilai opsi put. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan opsi. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu dapat memitigasi resiko bila kondisi pasar memburuk, kedua potensi keuntungan tinggi, ketiga biaya cenderung kecil. Kemudian kekurangan opsi itu yaitu ada memiliki struktur kompleks dan resiko kerugian tinggi jika tidak paham secara mendalam. Selanjutnya untuk kesimpulan, opsi saham adalah kontrak yang memberi hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual saham pada harga dan waktu tertentu. Berfungsi sebagai alat manajemen resiko dan potensi profit dengan nilai yang dipengaruhi oleh harga aset, waktu, volatilitas, suku bunga, dan dividen, dan menawarkan keuntungan perlindungan nilai dan potensi laba tinggi, namun memiliki struktur yang kompleks dan beresiko tinggi jika tidak dipahami dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.